Halo guys, kali ini aku sedang berada di salah satu daerah kota Mataram, yaitu di Cakranegara. Nah, aku mau mengajak kalian melihat kegiatan magang aku. Jadi, aku magang di salah satu kantor notaris yang ada di kota Mataram, yaitu di kantor notaris Muhammad Ali SH MKN. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and share-nya ya. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Notaris Muhammad Ali ya diangkat jadi notaris dengan SK Kemenkumham pada tahun 2005. Setelah berselang beberapa tahun kemudian diangkat menjadi pejabat pembuat akta tanah pada tahun 2008 dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Notaris Muhammad Ali berada di Cakranegara, lebih tepatnya di Jalan Raja Wali nomor 2. Oke, segitu dulu perkenalan sejarahnya ya. Kantor Notaris Muhammad Ali beroperasi setiap harinya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16 guys. Apa sih sebenarnya tugas dan fungsi notaris itu sendiri? Jadi guys, peran notaris sangat penting di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Tugas dan fungsi notaris itu adalah berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Gitu ya guys. Nanti lebih lengkapnya bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Muhammad Ali mempunyai 4 staf karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda. Pertama, staf admin. Staf admin tugasnya melayani klien yang akan datang ke kantor. Admin kantor biasanya lebih banyak bekerja di dalam kantor daripada di lapangan. Yang kedua, staf notaris. Staf notaris ini tugasnya menjadi saksi pengesahan akta dan mempersiapkan pembuatan akta notaril seperti akta pendirian PT, CV, yayasan, lembaga, dan akta notaril lainnya. Yang ketiga adalah staf PPAT. Staf PPAT ini tugasnya mengerjakan pemberkasan yang akan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional seperti proses balik nama, jual beli, pewarisan, hibah, hak tanggungan. Yang keempat adalah staf lapangan. Staf lapangan ini tugasnya mendaftarkan semua berkas ke Badan Pertanahan Nasional, mengambil sertifikat yang sudah selesai diproses, pembayaran biaya perolehan hak tanah dan bangunan, dan PPh penjual ke kantor Badan Pendapatan. Selanjutnya guys, kalian pasti bertanya-tanya dan penasaran dengan kegiatan apa yang aku lakukan selama magang di kantor notaris Muhammad Ali. Jadi guys, program magang ini merupakan bagian dari program MBKM Fakultas Hukum Universitas Mataram. Apa sih itu MBKM? Jadi guys, program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah program dari Mas Menteri Nadiem Makarim yang salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan terlibat langsung mahasiswa dalam dunia kerja. Itu ya guys, sedikit penjelasan mengenai program ini. Jadi, kegiatan aku selama magang di kantor notaris Muhammad Ali banyak sekali guys. Yang pertama, membuat akta. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris. Akta yang dibuat oleh notaris berupa akta otentik dan akta perjanjian, seperti akta pendirian PT, yayasan, TPQ, perjanjian jual beli, pendirian badan usaha, kuasa menjual, perjanjian sewa menyewa, keterangan hak waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya. Membuat akta merupakan kegiatan wajib di kantor notaris karena merupakan tugas pokok sebagai seorang karyawan. Yang kedua, menggaris akta. Menggaris bertujuannya untuk mencegah ada penambahan dalam akta yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya.
Fungsi dari garis itu sendiri adalah menyatakan ruang atau celah kosong dalam akta itu tidak digunakan lagi. Yang ketiga, menulis keliper. Buku keliper adalah buku daftar akta notaris. Buku keliper merupakan buku wajib protokol kantor notaris yang memuat nama penghadap dengan mengelompokkan sesuai abjad nama. Selanjutnya, penomoran akta. Penomoran ini berfungsi sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris yang dapat menjadi bukti bahwa akta tersebut memang benar dikeluarkan oleh notaris yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor urut akta, nomor bulan, tanggal, sifat akta, dan penghadap serta siapa-siapa yang akan menandatangani akta tersebut. Nah, itu beberapa kegiatan yang aku lakukan selama magang di kantor notaris. Terima kasih banyak ya guys udah menonton keseruan aku selama magang. Sampai ketemu di video lainnya.